waktu sholat itu ada dibagi kepada beberapa poin yang harus kita pahami ya. Waktu sholat yang 5 waktu, ya, ada yang pertama dinamakan waktu ikhtiari, waktu pilihan, yaitu waktu-waktu yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, seperti duhur umpamanya, dari mulai matahari bergelincir sampai bayang-bayang sama panjangnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan waktu ikhtiari. Seorang muslim melakukan sholat duhur pada jeda tersebut, dari mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Waktu sholat asar dari mulai bayang-bayang sama panjangnya sampai terbenamnya matahari. Dan waktu sholat maghrib dari mulai terbenam matahari sampai datangnya mega merah. Dan waktu sholat isya adalah dari mulai munculnya mega merah sampai pertengahan malam. Dan waktu sholat subuh dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Nah, ini dinamakan dengan waktu ikhtiyariyah. Waktu yang dipilih, artinya Allah yang berikan waktu dari waktu ke waktu itu yang merupakan waktu sholat 5 waktu. Sedangkan yang kedua yang dinamakan dengan afdhal waqt, yaitu waktu yang paling utama. Ya, dianjurkan kepada setiap muslim untuk melakukan sholat fi awali waktiha, yaitu di awal waktu, kecuali ya ada 2 waktu yang kadang-kadang disunahkan untuk mengakhirkannya, yaitu sholat duhur ketika terjadi matahari atau ketika terjadi cuaca sangat panas sekali, di mana baginda Rasulullah mengatakan inna syiddatal hari min fai jahannam fa abridu bis salat. Sesungguhnya cuaca panas ataupun terasa panas matahari dan cuaca panas adalah merupakan hembusan api neraka. Maka akhirkanlah waktu sholatnya. Dan ini tujuannya untuk khusyuk. Kemudian yang kedua, waktu sholat isya terkadang dianjurkan untuk diakhirkan. Baginda Nabi SAW mengatakan, lau ya'lamun nasu mal fi'l atamati. Jadi kalaulah manusia tahu tentang keutamaan sholat al-atamah, yaitu salah satunya diakhirkan sholat isya. Ya. Tetapi semua sholat dianjurkan pada awal waktunya, dan itu adalah waktu yang utama. Ya, waktu yang utama. Sedangkan yang ketiga yang dinamakan waktu idtirari, waktu yang mudhar. Di situ kita rukhsah sholat tidak pada waktunya. Yaitu yang kita tahu, dan ini kita akan bahas nanti di dalam hadis tentang jamak. Ya, ini secara panjang lebarnya, yaitu takdim wa ta'khir, yaitu mendahulukan satu sholat ke waktu yang lain dan mengakhirkan satu sholat ke waktu sholat yang lain. Yaitu kita tahu kaum muslimin dan sering untuk belajar seperti ini, yaitu sholat asar pada waktu sholat duhur atau sholat duhur pada waktu sholat asar, dan sholat isya pada waktu sholat maghrib, dan sholat maghrib pada waktu sholat isya, yang dinamakan dengan jama' takhir dan jama' takdim. Dan tentunya kita mengetahui bahwa baginda Rasulullah pernah melakukannya seperti ketika sholat di Arafah, ya, yang dinamakan ketika wukuf di Arafah beliau menjama antara asar dengan duhur dengan jama' takdim. Dan ketika Nabi SAW di Muzdalifah, beliau bergegas dari bergegas dari Arafah, kemudian menuju Muzdalifah. Ya, maka beliau mengakhirkan sholat maghrib dibawa kepada sholat isya. Dan itu dinamakan dengan jama' takdim. Ada jama' takhir, ada jama' takdim. Maka ini dinamakan waktu idtirari. Ya. Kemudian juga ada waktu yang dinamakan waktu karohah. Waktu karohah, yaitu waktu yang dibenci orang menunaikan salat. Di antaranya disebutkan yaitu ketika waktu munculnya tanduk syaitan, ya, dan ketika pas, ya, disitulah yaitu salat setelah asar
Sholat setelah sholat asar dan sholat setelah sholat subuh. Di mana dinyatakan dalam sebuah hadis, la sholata ba'dal asri hatta taghruba syamsu wala sholata ba'dal subhi hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada sholat setelah asar, artinya kalau seorang mukmin telah melakukan sholat wajib, maka dilarang sholat sehingga terbenamnya matahari, dan dilarang sholat setelah subuh sehingga terbitnya matahari. Nah, ini waktu karohah. Kemudian syiddatul karohah artinya sangat terlarang di saat itu, yaitu 3 waktu, yaitu indatul syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, yaitu ketika pas terbitnya matahari sehingga matahari naik sekitar 1 tumbak. Kemudian ketika matahari pertengahan, ini matahari pertengahan inda wasfis sama, ketika waktu pertengahan, ya. Kemudian inda tatabayab li al-ghurub, yaitu ketika matahari itu akan pas terbenam, maka dilarang seorang muslim untuk sholat pada waktu-waktu tertentu itu. Nah, di waktu-waktu tersebut, karena di situ ada sisi tasyabuh kepada ubadul kawakib, yaitu kepada para penyembah, ya, matahari, bulan dan semisalnya, yaitu dari orang-orang, ya, mereka orang musyrik. Maka orang muslim dilarang untuk bertasabuh dengan mereka, ya. Dan tentunya yang dimaksud di sini adalah sholat mutlak, ya. Karena tentunya para ulama telah menjelaskan, dan tentunya makomnya hanya singkat kita menjelaskannya. Ada sholat yang apabila kita masuk pada waktu tersebut tetap tidak terlarang. Salah satunya adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid, di mana baginda Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka raka'ataini. Apabila salah seorang muslim masuk ke masjid, maka janganlah duduk sehingga dia sholat dua rakaat. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu sholat dawatul asbab, sholat yang ada sebabnya, ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkaitan dengan waktu sholat. Jadi orang mukmin harus memahami tentang waktu-waktu sholat ini, ya. Kemudian memahami mana yang makruh kita menunaikan waktu sholat, yaitu sholat sunnah di situ.